Berarti dalam Islam ada istilah penyakit hati yang sakit, namanya kolbun maridun. Kolbun marid. Yang pertama ada hati yang sakit, kolbun marid. Yang kedua ada kolbun mayyit, hati yang mati. Yang pertama hati yang sakit namanya kolbun marid. Yang kedua hati yang sakit namanya kolbun mayyit. Yang ketiga baru namanya kolbun salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Oh iya, saya belum kenal ini sahabat saya, lupa pula. Sahabat saya sebentar lagi ada pertemuan nanti habis Isya di Bengkong Indah kalau tidak salah, Majelis Ilmu Madura. Kebetulan saya ketuanya. Jadi isinya itu semua ustadz-ustadz sama kiai-kiai, termasuk walid-walid juga ada. Saya ketuanya walid-walid Madura. Walid Dewi boleh. Jadi namanya MIM, Majelis Ilmu Madura Batam, MIM Batam. Ini beliau ini anggota juga. Jadi sekalian bareng. Biasanya kalau saya nggak ajak, nggak datang juga, sibuk bisnisnya. Jadi nanti jangan pulang, ini ustadz juga ustadz, bukan ustadz Walid. Gua nggak punya jenggot. Baik, jadi ada 3 jenis hati itu. Yang pertama namanya kolbun marid, hati yang sakit. Yang kedua kolbun mayit, hati yang mati. Dan yang ketiga, inilah yang kita harapkan, kolbun salim, illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat. Hati yang selamat bagaimana Pak Ustadz? Menghadap kepada Allah, akhir daripada hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yauma la yanfa'u malun, pada saat itu hari kiamat harta tidak ada gunanya. Wa banun, yauma la yanfa'u malu wa banuna illa man atallah, harta anak tak ada gunanya nanti. Yang berguna hati yang selamat. Awal dan akhir daripada hidup kita di dunia tetap dalam keadaan istiqomah, akidahnya, keyakinannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Insyaallah semua MD kita cabang Ar-Rahman terutama semuanya husnul khatimah, amin ya rabbal. Pertanyaannya Pak Ustadz, kolbun marid, hati yang sakit itu bagaimana Pak Ustadz? Hati yang sakit dihinggapi penyakit hati. Apa penyakit hati Pak Ustadz? Ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada hasad, ada hasud, ada sombong, ada zalim, apa lagi? Macam-macam banyak. Nanti kita rinci masing-masing. Jadi penyakit-penyakit hati adalah penyakit yang membuat orang itu tidak tenang. Hatinya dipenuhi dengan penyakit. Masya Allah, tabarakallah berikan. Ya, anak soleh. Pertama, saya sampaikan, ada istilah ujub, ada istilah riya, ada istilah sum'ah. Pernah dengar nggak sum'ah? Sum'ah, sam'ah, sum'ah. Sama, itu bahasa Arab diambil kata sami'ah yasma'u. Inna sam'ah wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya sam'ah pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, kana ulaika kana anhu wa ulaik mas'ula, semua akan dipertanyakan oleh Allah. Apa yang kau dengar dipertanyakan, dipertanggungjawabkan oleh Allah. Apa yang kau lihat, apa yang kau rasakan dalam hatimu. Banyak orang tidak jahat mulutnya, tidak jahat tangannya, tidak jahat matanya, tidak jahat pendengarannya, hatinya yang jahat. Apa contohnya Pak Ustadz? Ya penyakit ujub, merasa lebih baik, merasa lebih ganteng, merasa lebih glowing, merasa lebih wow, merasa lebih fantastic, merasa lebih amazing.
Apa lagi? Merasa lebih beautiful, merasa lebih pretty, merasa lebih apa lagi? Lebih. Pertanyaannya apa bedanya Pak Ustadz? Ujub, riya, sum'ah. Ujub intern, ke dalam hati, masuk dia. Dia tidak berucap, dia tak mesti harus memakai telinga, dia tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan hatinya masuk ke dalam. Misalkan kasih contoh, ibu baca Al-Quran satu hari bisa 3 juz misalkan. Setelah baca 3 juz keluar dari rumah, nengok orang lain, dalam hatinya masuk neraka dia, tak baca Quran. Tiba-tiba ketemu sama Pak Ustadz, nampaknya kita masuk surga Pak Ustadz, berdua aja Pak Ustadz. Orang sini masuk neraka sama Pak Ustadz. Kenapa? Saya baru ngaji Al-Quran. Tapi ujub tidak bicara. Keluar dari pengajian merasa paling banyak amalnya. Keluar macam Ustadz, merasa lebih pintar dari Ustadz yang lain. Di hati tidak berucap. Makanya kalau ujub dia ke dalam, intern. Tapi kalau ria, ekstern. Ekstern, bagaimana Pak Ustadz? Ria, kata Nabi SAW, inna akhwafu ma akhafu asyirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Kata sahabat, ar-riya. Aku yang paling aku takutkan dari kalian, inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan kepada kalian nanti punya sifat asyirkul asghar, syirik kecil. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Ar-riya, riya. Apa riya itu Pak Ustadz? Riya diambil kata ro'a, melihat, pengen dilihat orang. Bagaimana ceritanya? Pakai baju Ustadz Nuruddin, jubah, pakai udeng, apa namanya? Turban. Sudah, pokoknya 4 surbannya. Yang di sini, yang dibungkus lagi, yang dipakai surban di sini, diikat. Habis itu yang diselendang lagi, yang dipegang lagi. Untuk pegang apa? Kepalanya anak gadis, walid. Walid terus Pak Ustaz. Ini gara-gara sahabat saya dibilang walid tadi. Jadi pengen dilihat oleh orang. Ya sebenarnya kita tak boleh ngejar. Tergantung dari hati mereka. Ngapain seandainya, mohon maaf, seandainya riya itu bisa dideteksi. Misalkan ada alat pendetektor tentang riya. Seorang suka pamer, masuk ke sini, tetek, Nuruddin riyanya 80%. Habis itu duduk saya di sini, saya ceramah, 80% pun riyanya, siapa yang percaya? Berarti kita ini sebenarnya baik di mata manusia karena sedang ditutupin oleh Allah. Jadi riya itu tidak boleh menilai orang lain. Ibu masukkan ke dalam hati sendiri, saya pamer enggak, saya riya enggak niatnya. Bedakan syiar dengan riya. Orang kalau sudah umroh itu kan apa namanya, memamerkan foto. Beda pamer dengan riya. Kalau riya ini contoh ya yang banyak kemarin ketika Ramadan sholat tarawih live TikTok. Ketika live TikTok Allahu Akbar, kurang ke tengah kayaknya. Kurang ini kayaknya, surupanya kurang pas. Allah. Jadi Allahu Akbarnya bukan lillahi ta'ala, karena nengok stream TikTok, menunggu disawer dengan ikan paus dan singa. Wow. Jadi ini salah satu contoh. Tapi kalau banyak orang seperti ini contoh nih, ini bukan pamer tapi syiar. Boleh jadi dengan orang nengok, oh ternyata MD kita besar, ternyata MD kita ibu-ibunya cantik semua, macam gadis 30 tahun misalnya. Semuanya penghuni surga. Kenapa cantik Pak Ustadz? Karena bedaknya pakai skincare, pakai bening Pak Ustadz. Bukan pakai Viva nomor 4. Jadi kita ini syiar dengan pengajian, bukan pamer, bukan riya. Maka silahkan ibu live streaming, termasuk Ustadz live streaming di TikTok. Bukan cari ini, saya sampai sekarang belum punya gift, tidak punya gift. Meskipun video saya sudah ditonton 3.700.000 viewers. Apa artinya Pak Ustadz? Tengok di bawahnya ada. Meskipun video saya ditonton 3.700.000 sampai sekarang saya tidak affiliate, saya tidak ngurus TikTok. Karena memang tujuan saya bukan